Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan mengulang materi dari Ibu, yang mana dalam bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menyimak. Di sini saya menjelaskan yang pertama, kesantunan berbahasa, yang mana kesantunan berbahasa itu adalah sebuah etika dalam berkomunikasi, seperti etika berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari kepada dosen, guru, orang tua, dan lain-lain. Di dalam kesantunan berbahasa ada 2 aspek penting. Yang pertama, kesantunan yang ditinjau dari linguistik. Yang kedua, tidak jauh dari kesantunan pragmatiknya. Linguistik adalah sejauh mana kata-kata itu santun atau tidaknya yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan pragmatiknya adalah ukuran makna yang terkandung atau arti yang bersangkutan. Linguistik adalah kalimat atau kata yang mengandung imperatif atau kalimat perintah. Karena kalimat perintah adalah kalimat yang cenderung sekali pada kalimat tidak santun dan cenderung sekali pada kalimat kesantunan dan menyeluruh. Linguistik dalam imperatif ada 4. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dalam isyarat-isyarat. Yang keempat, pemakaian ungkapan terhadap kesantunan. Contohnya, seperti daftar hadir. Ambil daftar hadir itu. Pragmatik terbagi 2. 1. Bisa berupa waktu. 2. Tempat atau situasi yang berupa suasana. Kesantunan pragmatik adalah tuturan imperatif atau makna yang dituturkan pada kata atau santun atau tidaknya. Kesantunan makna dari kalimat perintah dituturkan kalimat pertanyaan, seperti buka kamus bahasa Indonesia kalian masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara, kita tidak boleh asal bicara, tapi harus berbicara dengan berkualitas. Ada 3 hal yang harus kita berbicara yang berkualitas. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Yang ketiga, kualitas penyampaian. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas diri. A. Untuk menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik yang ada dalam diri kita, atau di dalam bahasa asing itu disebut. B. Fokus pada pendengar kita, karena pendengar itu ada berbeda-beda tipe. Ada tipe pendengar visual, yang artinya orang itu hanya memperhatikan apa yang dia lihat. Dan ada tipe pendengar dengan logika, yang artinya itu dia perhatikan data yang kita sampaikan dengan mengoreksi apakah ada kesalahan dalam penyampaian kita. Ada pula tipe pendengar yang dilakukan dengan perasaan. Biasanya itu orang tipikal emosional. Dan ada juga tipe pendengar yang imajinasi. Ada juga tipe pendengar yang merasa bahagia atau enjoy. C. Menguasai proses. Kita harus bisa menguasai dulu bahasa-bahasa yang kita tidak bisa dimengerti. D. Untuk meningkatkan kualitas diri dengan
tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa kita bangun dengan 3 hal. Yang pertama, persiapan. Kita harus membaca atau menguasai materi. Yang kedua, berpikir positif. Jangan berpikir negatif, karena akan menyebabkan ketidakpercayaan diri. Yang ketiga, performance. Ciptakan penampilan kita dengan menjadi orang soleh-soleha atau terlihat seperti orang cerdas, lucu, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa senyum agar kita bisa rileks dan pendengar bisa merasa bahagia. Jadilah pribadi yang unik, karena biasanya orang yang unik akan mudah diingat oleh orang lain. 2. Kualitas materi. Untuk bisa menciptakan sebuah materi yang berkualitas, tentu saja memerlukan keahlian khusus. Dan ada kala materi itu menarik tetapi disampaikan dengan menarik, dan bisa juga sebaliknya. Menyampaikan dengan keahlian khusus dan materinya tersusun dengan berstruktur. 3. Kualitas cara penyampaian. Jadi berbicara jangan hanya sekedar mulut saja yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh kita ikut berbicara, seperti halnya senyum, kontak mata. Jangan fokus pada makalah saja, tetapi pandangkan mata orang lain yang mendengarkan. Baik, di sini saya menjelaskan keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Yaitu suatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaannya. Bisa mudah dilakukan, tetapi kalau terampil belum tentu bisa. Teknik dalam membaca dinamai SQ3R, yang mana singkatan dari S survey, Q quizzition, R read, R reset, R review. Langkah-langkah untuk mengetahui SQ3R. Yang pertama, survei. Survei adalah untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum. Survei ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, baca judul bukunya. Yang kedua, membaca pendahuluannya. Jika pendahuluan terlalu panjang, maka baca paragraf pertamanya. Yang ketiga, membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Keempat, membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau di akhir buku. Langkah yang kedua dalam SQ3R adalah quotation. Apa itu quotation? Artinya, pada saat kita membaca, lakukan sejumlah pertanyaan. Langkah yang ketiga dalam SQ3R adalah read. Apakah itu read? Yaitu kegiatan membaca. Membacanya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah riset. Apa itu riset? Yaitu dilakukan setelah membuat pertanyaan, kemudian mencari jawaban. Setelah selesai satu bab, maka stop. Langkah yang terakhir adalah review, mengembalikan kegiatan bacaan kita dari awal sampai akhir. Apakah sudah benar-benar dibaca dan sudah ditemukan jawabannya? Setelah itu, kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Saya akan menjelaskan keterampilan menyimak. Apa itu keterampilan menyimak? Yaitu dapat diartikan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lain. Yang pertama, membaca. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, menulis. Untuk menjadi penyimak yang baik, biasanya menjadi penulis yang baik.
dan menjadikan pembaca yang baik dan menjadikan pembicara yang baik. Karena apa? Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, bukan hanya melihat sekedar saja atau mendengarkan saja. Ada proses berpikir dan menganalisis. Cara menganalisis bisa dari berbagai macam simbol, pernyataan, dan situasi pada saat itu. 5 tahapan menyimak yang baik. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, memaknai atau menafsirkan yang lebih dalam. Keempat, menilai. Yang kelima, respon atau menanggapi. Tahapan yang pertama yaitu tahapan mendengar, ialah berfokus pada satu suara. Yang kedua, tahapan memahami, ialah penyimak mengartikan kata yang didengar atau yang disimak. Ialah mengartikan, penyimak memahami setiap arti dari kata atau kalimat yang disampaikan. Ketiga, tahapan menafsirkan, ialah memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Makna adalah mengartikan semua yang melatar belakangi kalimat yang dilihat dari ekspresi wajahnya. 4. Tahapan menilai, ialah mengevaluasi atau menyimpulkan pendapat orang lain yang disimak. Jadi si penyimak itu akan menilai dari keunggulan, kekurangan, kelemahan, dan kelebihan. Kelima, menanggapi atau memberikan respon, memberi tanggapan apa yang tadi disimpulkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.